Halo Gunners, selamat datang di video anak Arsenal di channelnya Vero Ersin Serus ya. Kali ini kita bakal ngebahas putar review pertandingan semalam Arsenal lawan Chelsea. Sungguh benar-benar satu kalimat buat match kali ini. Benar-benar di luar ekspektasi. Nggak ada yang nyangka Arsenal bisa menang bos, bener. Sungguh sebuah kebahagiaan buat fans-fans Arsenal di seluruh dunia berkat match tadi malam ini sekaligus menemani hari Kamis saya yang penuh bahagia di bulan puasa ini. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari line up-nya ya. Kalau dari Arsenal aja sih, khususnya dari Arsenal itu line up-nya yang seperti yang saya perkirakan nih. Kirinya Tavares, main 4-2-3-1, kirinya Tavares, tengahnya Holding sama Gabriel, dan kanannya Ben White. Nah, inilah seperti match apa namanya? Formasi back yang seperti diturunkan Arsenal ketika Tomiyasu nggak sempat main ya. Pas awal-awal dulu sebelum akhirnya Suarez terus main. Nah, dua tengahnya ini yang unik. Main double pivot lagi sekarang. Bukan lagi satu pivot kayak kemarin, maksa gitu. Yakni duetnya Zaka dan Elneny. IMF-nya seperti biasa Odegaard, dan sayap kiri kanannya malam ini Martinelli nggak turun, yang turun Smith Rowe sama Saka. Syukurnya Smith Rowe dikasih lagi kesempatan lah starter gitu ya. Lain kali ke depannya cobalah Smith Rowe terus gitu. Terus tengahnya Eddie Nketiah, nggak tahu kenapa Eddie Nketiah, apakah Laka lagi turun performanya apa gimana. Yang jelas benar-benar Eddie lagi kerasukan Drogba malam ini. Oke, kita mulai dari babak pertama ya. Sungguh benar-benar babak pertama itu, kedua tim ini benar-benar mainnya itu tempo cepat, benar-benar mainnya tempo cepat. Dari Chelsea bermain highline tuh maksudnya apa ya, dia terlalu maju lah ya, terlalu maju nyerang, terlalu maju, kombinasi masing-masing cepat, benar-benar pergerakannya Mason Mount sama Havertz sama Alonso, Mason Mount, Werner, Alonso, itu benar-benar selalu menyulitkan di sisi kanan. Sisi kirinya Arsenal itu bener-bener kagok pemain Chelsea, makanya sisi kiri Arsenal nggak terlalu tereksploitasi lah. Yang lebih berbahaya itu masih si kiri penyerangannya Chelsea ya. Nah, kalau dari Arsenal sendiri, bagaimana ngerespon Arsenal kalah jumlah ball possession di babak pertama? Dan Arsenal lebih seperti bermain reaktif football sih, lebih seperti bermain reaktif football karena Chelsea lebih megang bola. Namun yang gak disangka-sangka, gol pertama Eddie dari counter attack-nya, dari long ball-nya si Tavares, benar-benar keren nih orang, lagi bagus mainnya juga malam ini. Sama finishingnya Eddie, benar-benar saya nggak nyangka dia bisa finishing kayak gitu. Dan juga gol keduanya Arsenal itu bermula dari Smith Rowe ya, pergerakannya Odegaard, sama juga counter attack pas Arsenal habis di counter, namun dia nge-counter balik, lahir golnya Odegaard. Sedangkan golnya Chelsea itu dari deflect, tendangan Werner yang terdeflect plus kemelut dari apa sih namanya, ngelempar bola dari pinggir lapangan yang dilakukan Alonso, dan akhirnya dimanfaatkan oleh Mason Mount buat ngasih assist ke Azpilicueta yang nyambar. Dan sekali lagi di sini dibuktikan kalau Tavares itu kurang jago emang dalam hal bertahan. Makanya kalau kalian lihat Tavares dulu pas masih bagus-bagusnya ya, pas dia jadi gantiin Tierney, itu selalu kelihatan bagus pas lawan tim-tim tengah, karena tim-tim papan tengah ke bawah tuh selalu bermain bertahan, makanya dia kelihatan nyerang terus bagus. Sedangkan ketika lawan tim yang menyerang kayak Liverpool, pas itu kalian ingat itu, dia benar-benar kagok karena emang eh, kurang bagus di dalam bertahan nih anak gitu kan. Lanjut lagi ke babak kedua ya. Babak kedua itu benar-benar entah kenapa kedua tim benar-benar temponya agak lebih lambat dan lebih berhati-hati gitulah. Mungkin kedua pelatih minta buat lebih pelan mainnya, lebih hati-hati, dan alhasil dari kehati-hatian ini malah Arsenal yang lebih bagus. Karena Arsenal lebih kasarnya lebih reaktif football, agak lebih reaktif football, walaupun beberapa kali ketika megang bola pasti dia lebih
kalah mainnya, tapi karena kualitas Chelsea makanya Chelsea lebih bisa megang bola ya, dan Arsenal lebih main reaktif, counter press gitulah. Akhirnya golnya Arsenal pun lagi-lagi dari counter attack, Pak. Lagi dari pergerakannya Tavares, pokoknya wah gila nih bocah pokoknya dalam hal penyerangan di malam ini ya. Dan akhirnya setelah golnya Edian kita di menit ke-65 tuh ya kedua tim saling apa ya kasarnya, saling nyerang yang berawal dari salah passing gitu. Bisa dibilang kedua tim mungkin dari segi nyerang kelihatannya bagus ya, saling nyerangnya bagus, tapi dari segi organisasi tim itu bukan organisasi tim sih, lebih ke passingnya tuh sama-sama kurang bagus gitu. Itu sih, cuman kedua tim saya harus akui pertahanannya sama-sama cukup bagus ya, cukup bagus, tapi bukan yang paling bagus. Buktinya dua tim sama-sama kebobolan 2 dan 4 gol gitu kan. Dan akhirnya nggak nyangkanya di menit ke extra time Arsenal dapat penalti setelah melakukan seperti biasa counter attack dan akhirnya dapat penaltinya Saka ya. Yang bisa kalian pelajari dari hal ini, pertama, Zaka bisa menggantikan perannya Partey dari segi penyerangan, dan perannya Partey dari segi bertahan itu dilakukan oleh Elneny, dan benar-benar hampir setiap pemain main bagus malam ini. Mungkin yang agak kurang itu si Ramsdale sama siapa ya, si Ramsdale si Ramsdale, pemain yang inti aja ya, itu si Ramsdale aja yang saya lihat, si Ramsdale sama Smith Rowe saya lihat kurang, agak Smith Rowe, Ramsdale, siapa lagi ya, Smith Rowe, Ramsdale, Tavares cukup bagus mainnya, sama mungkin Ben White kali, agak Ben White, tapi saya akui emang sedikit pertanyaan cukup bagus ya, mungkin kalah speed Ben White nya, tapi buat Smith Rowe emang nggak terlalu kelihatan, tapi ngasih kontribusi 1 gol itu. Sedangkan si Ramsdale emang kayaknya emang nih orang khusus match selain lawan MU sama Spurs cukup digantilah sama si Leno gitu ke depannya ya, kalau bisa gitu, biar dia di baku cadangkan gitu. Dan itu yang pertama yang main bagus. Yang kedua itu adalah Arsenal lebih baik kalau nggak ada Partey, udah form nggak ada Partey, nggak ada Tierney, nggak ada Thomas, udah mainnya kayak gini aja deh di 6 sisa laga besok, apalagi besok lawan MU ya. MU itu bener-bener saja nonton udah kayak Tarkam, gak liat main bola apa itu timnya MU. Semoga pas lawan Arsenal besok di kandangnya Arsenal benar-benar diobok-obok gitu. Walaupun gak harus 4-0, 2-0, minimal 1-0 aja udah diobok-obok lah kasarnya dari segi permainan. Oke, itu aja dari saya review pertandingan Arsenal semalam. Jangan lupa gabung di grup diskusi ya, di terima di bawah. Cara daftarnya ada apa juga di bawah, linknya di bawah. Oke, sekian dari aku, Vero. See you at the next match Gunners, yakni lawan MU besok ya. Dadah.